الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Majelis jemaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bermunajah, berdoa, memohon ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan pamasih, berkah bagi kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini lolongan barakah, pamasih menghadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke muka bumi ini, tiwi dia sengai pamasih barakah, bukan hanya untuk diri dan umatnya saja, tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hadirin hadirat, temat waktu melebihi yang kehadiran, saya mohon maaf kalau sekiranya versi dakwah yang saya sampaikan agak sedikit menjurus ke pemahaman sufi, karena konsep berkah itu hanya bisa kita dalami, kaji kalau kalbu kita membuka diri, hati kita membuka diri untuk memahami, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Materi barakah ini dulu saya teringat 2019 ada yang saya angkat dari disertasi saya dulu, kekuatan berkah, the power of barakah. Setelah saya teliti dan kaji, ternyata konsep berkah itu ada kurang lebih 125 konsep. Bahkan menerima amplop pun termasuk berkah, barakah. Jadi perspektifnya tergantung kita mau memahami di mana. Pendekatan kita pada kesempatan ini karena waktu hanya 15 menit sampai 20 menit, kita mau melihat di mana istimewanya Ramadan. Kenapa Ramadan itu dimuliakan? Bukan hanya kita umat muslim saja, tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini memuliakan Ramadan. Ramadan kalau dikaji dalam bahasa Arab, dalam perspektif sastra Arab, Ramda ada beberapa makna. Ada yang memaknai Ramadan itu membakar. Ada yang memaknai Ramda memaknai menyiram. Jadi kita lihat dulu perspektifnya bagaimana Ramadan ini, kenapa kita harus yakini bahwa ternyata berkah itu mulianya ada di bulan Ramadan. Karena janji Allah, nigi-nigi labeki, siapa yang bersungguh-sungguh memohon ampunannya bersama Ramadan, maka Allah menjamin semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semakin Ramadan semakin berakhir, semakin banyak orang tertipu daya oleh iblis. Ada yang ditarik-tarik ke mall, ada yang ditarik-tarik mesolat, ada yang ditarik-tarik kecapean. Nanti kita lihat dengan sendirinya.
Oleh karenanya Ramadan kita pada kesempatan ini mumpun masih malam ke-7, kita lihat ibaratnya apa makna yang terkandung. Sesungguhnya yang dibakar adalah jiwa kita yang memberontak selama ini, yang dikomandoi oleh semua ajudan-ajudan hati kita. Siapa ajudan-ajudan hati kita? Para pembisik hati kita. Semua yang disentuh oleh wudu. Jadi kalau mau selamat, lolongan berkah yang pertama yang kita amalkan, jangan pernah putus wudu kita. Itu konsep awal dasar. Jadi kalau wudu tak jenek sempajat tak dek nengkana petu, itu konsep dasar untuk lolongan yang dikatakan berkah. Batal ganti, batal perbaharui, batal perbaharui. Karena sesungguhnya wudu itu di situ ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Kenapa kita tidak berwudu satu kali saja? Ambil timba, nawaitul wudu'ah, selesai. Atau kenapa tidak putar air kerang, nawaitul wudu'ah, selesai. Kenapa harus dimanya-manya, Pak? Semua mazhab mulai dari tangan. Tidak ada yang bilang kalau Syafi'i tangan, Maliki dari kaki. Semua mulai dari tangan. Kalau tidak mampu bersentuhan dengan air karena ada uzur, tayamum. Intinya berwudu. Tidak ada orang yang tidak harus melalui wudu. Dan dalam kaidah usul fikih, tidak mampu berwudu dengan air, tayamum. Intinya adalah satu syarat untuk kita angkat. Apa yang disentuh wudu? Pada bisa mana nih? Tangan. Berapa lama kita gunakan tangan ini? Dipakai guna apa? Tanda tangan kah? Apa kah? Buka kah? Ini tangan ini. Makanya Imam Syafi'i dia genapkan 3 kali. Karena dia lihat dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh tangan yang selama ini 1 kali 24 jam, apa yang dilakukan oleh tangan. Jadi dia itu wedding berwudu lari-lari. Karena terkadang juga kita berwudu napa compi-compi miajanya begini saja, selesai. Ya enggak bunga-bunga. Jadi tuntaskan dulu syarat dan ketentuannya untuk kita dapatkan yang namanya barakah. Berwudu. Saat kita berwudu kita ingat apa dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Apa dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Apa dosa yang dilakukan oleh penciuman kita. Apa dosa yang dilakukan penglihatan kita sehingga dibasuh. Apa dosa yang dilakukan telinga kita. Apa yang dosa yang telah kita pikirkan. Karena semua mengirim berita untuk diolah oleh kalbu. Salah-salah maka kita akan terjebak. Maka falyatawadda, berwuduklah. Berwuduklah. Putus berwuduklah. Saya teringat nasihat guru saya waktu saya masih belajar di Mangkoso sebelum saya ke Mesir. Ajak nengka na petu luka jetnet sempajamuna. Ko elo imadeteng apalak. Kalau mau masuk apa yang kau ingin pelajari, jangan pernah putus air wudu'mu. Apa maksudnya? Rupanya wudu itu juga setelah kita pakai, wudu naik melapor. Dan kada puang mengeluangi, atau kemudian dia pakai oleh Mahmud, pakai oleh Utsman, pakai oleh ini. Maka terjagalah kita dengan auranya, maknanya itu wudu. Karena ini akan mensucikan. Ramadan tadi menjaga, makanya dikatakan pagi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dikenal dengan ada siam, rem, dimaknai dalam sastra merem itu, siam itu untuk mengerem. Malamnya lagi setelah kita ada qiyam. Jadi 1 kali 24 jam ini perilaku khusus di bulan Ramadan. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita diberi kesempatan oleh Allah.
Karena Ramadan yang lalu kita sulit untuk kembali lagi, maka Ramadan kali ini mari kita memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsep dasarnya berkah adalah berwudu. Kedua, siam itulah yang akan kita bawa membakar semua. Membakar semua tadi yang disentuh oleh wudu yang mempengaruhi ke kalbu, maka dibutuhkan konsep cas. Apa casnya? Casnya adalah sebagaimana diajarkan Adam alaihissalam, ditalkinkan pertama kali, diminta untuk bertobat. Fatalaqa Adamu mir rabbihim kalimatin fataba alaihim. Maka bertobat. Karena tidak ada sempurnanya kita. Semakin tinggi ilmu yang kita dapati, semakin ego makin menggerogoti kita. Nafsu kita semakin gentle, memandang remeh dan memandang rendah seseorang dan mengatakan diri kita saya yang benar. Maka disitulah kita terikat, terprem dengan dosa-dosa yang kita bawa akibat dari itu. Oleh karenanya mohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Oleh karenanya pada waktu kita qiyam, dari tarawih itu ada qiyam secara khusus yang disebut dengan tarwih. Karena tarawih itu ada istirahatnya, di situ ada permohonan khusus kita. Jadi tarawih itu dalam berbagai perspektif hadis boleh dua-dua, karena ada yang melakukan, ada juga langsung 4-4. 2-2-3, 2-1-3, 4-1. Ada semua dalilnya, baik Bukhari semua ada. Jadi kalau kita mau meraih yang namanya berkah, hindari perselisihan terkait konteks ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mengatakan saya paling benar, itu salah. Konsep barakah itu jauh. Berkah itu jauh. Kalau kita sudah mampu menenangkan kalbu kita, menerima kekurangan orang, mungkin dia belum baca atau mungkin salah baca, saya harus terima maaf. Kita harus berbesar hati kalau mau terima berkah. Oh, bisa saja mungkin karena literatur kita berbeda. Islam itu sangat dahsyat. Al-Quran itu tidak bisa dimaknai dengan satu buku terjemahan. Tidak bisa dimaknai dengan terjemahan. Makanya tafsir itu banyak. Tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Mizan, Al-Qurtubi banyak. Metodologinya cuma satu. Metodologinya bagaimana? Itu yang disebut dengan usulul fikih. Fikih hukumnya, usul metodenya, cara memahami. Siapa yang mendengarkan Rasulullah? Siapa yang melihat Rasulullah melakukan? Inilah yang perlu kita pahami, dalami. Maka perlu ada yang dikatakan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Syariat apanya? Dalil-dalilnya, hukum-hukumnya. Tarikat apanya? Bagaimana kita diberi motivasi untuk mengamalkan dan punya tempat-tempat tersendiri. Kalau mau mengenal yang namanya konsep berkah. Saya selalu lihat jam karena dibisik tadi waktunya sekian. Ada 5 menit. Pada saat kita melakukan tarawih, setiap 2 rakaat hadis Bukhari mengatakan, mintalah di situ taubat. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau di hadis Anas, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Berjujuranlah semua. Yang berkaratan tadi keringat kita pada saat kita menikmati tarawih itu, salat qiyamul lail itu, insyaallah mendapatkan pemasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita sembrono, karena setan juga datang menyelinap. Setan itu datang menyelinap, mengganggu kita, memberikan kegiatan-kegiatan lain. Ada yang diganggu dengan sejadahnya, ada yang diganggu dengan HP-nya, ada yang diganggu dengan sambil bercerita. Itu pandainya setan.
Oleh karenanya, perbaiki wudhu tak. Saya juga menasihati diri saya. Tulisan saya ini konsep barat tak ternyata dimuat di Romawi. Orang-orang Eropa ternyata melihat dan memaknai ternyata konsep berkah dalam Islam ternyata a'rafa nafsah, mengenali dirinya dulu. Bagaimana mengenali dirinya? Dengan konsep wudhu, dengan bertaubat. Ya Miro? Kalau wudhu kita sudah mampu kita jaga, mampu bertaubat, maka insya Allah tinggal kita memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Dibukakan yang namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu dari apa? Kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita untuk ikhlas, untuk kekuatan beribadah, untuk kekuatan bagaimana memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, majelis jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan masih ada kesempatan, marilah kita latih. Dari 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran, minimal 1 bulan Ramadan ini lisan kita sudah menyebutnya. Minimal 1 kali dari 1.027.000 huruf, mulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, di bulan Ramadan lisan kita telah membacanya. Kalau kita tidak sanggup lagi karena usur dan segala macamnya, perbanyak baca suratul Fatihah. Perbanyak membaca suratul Fatihah. Karena makna daripada suratul Fatihah adalah kendaraan tercepat untuk mengantarkan kita untuk meraih, menunggu yang namanya pamase. Sebagai kesimpulan penutup ceramah saya pada malam ini, marilah kita jaga nafas kita dengan selalu menyebut kalimat la ilaha illallah. Apapun kesibukan kita, sesibuk apapun, semarah apapun, kembalilah lunakkan kalbu kita menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena memang nafsu kita, jiwa kita dari tanah, maka unsurnya juga selalu terperangkap apa yang muncul dari tanah. Dan Ramadan ini kita gunakan karena janji Allah, siapa yang melakukan siam wa qiyam di Ramadan dengan penuh ikhlas, insya Allah yakin ki dosa tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.